warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1914040047. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Unmul, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran yang merupakan ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami SPD MPD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dalam strategi pembelajaran matematika, ada 9 materi yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu strategi belajar mengajar, yang kedua aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga aliran psikologi kognitif, yang keempat kemampuan dasar mengajar, yang kelima pendekatan konstruktivisme, yang keenam pemecahan masalah, yang ketujuh pendekatan open-ended, yang kedelapan pendekatan realistik, yang kesembilan pendekatan saintifik. Kita masuk yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Ada 3 pokok yang kita bahas dalam strategi belajar mengajar. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang artinya panglima. Belajar secara singkat adalah upaya dan berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Jadi, strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu komponen-komponen dalam menyusun strategi. Komponen-komponen dalam menyusun strategi yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua, penyampaian informasi, yang ketiga, partisipasi peserta didik, yang keempat, tes. Tes yang dilakukan biasanya seperti pre-test dan post-test. Yang terakhir yaitu kegiatan lanjutan. Contoh dari kegiatan lanjutan ini adalah misalnya memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Strategi adalah gabungan dari urutan kegiatan, materi pelajaran, bahan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan adalah sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pembelajaran yang masih bersifat umum. Di dalamnya menguatkan, mendasari, mewadahi, dan menginspirasi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan yang terakhir adalah taktik atau teknik, adalah cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Yang kedua adalah aliran psikologi tingkah laku. Ada 7 teori dalam aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, teori Thorndike, yang kedua, teori Skinner, yang ketiga, teori Ausubel, yang keempat, teori Gagne, yang kelima, teori Pavlov, yang keenam, teori Bandura, yang ketujuh, aliran latihan mental. Kita masuk yang pertama yaitu teori Thorndike.
Thorndike dalam teori belajarnya mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori Thorndike ini disebut dengan teori koneksionisme. Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Adanya stimulus diharapkan akan timbul respon yang maksimal. Teori ini juga disebut dengan teori trial and error. Thorndike mengemukakan 3 hukum pokok dalam belajar, yaitu yang pertama, hukum kesiapan, yang kedua, hukum latihan, yang ketiga, hukum akibat. Teori yang kedua yaitu teori Skinner. Bruce Frederick Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati, menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yang pertama, law of operant, yang kedua, law of operant extinction. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori Ausubel. Ausubel lebih berfokus pada metode pembelajaran verbal dalam berbicara, membaca, dan menulis. Ausubel juga berpendapat bahwa pembelajaran berdasarkan hafalan atau rote learning tidak banyak membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan. Pembelajaran oleh guru harus sedemikian rupa sehingga membangun pemahaman dalam struktur kognitifnya. Pembelajaran haruslah bermakna atau meaningful learning bagi siswa untuk menyelesaikan problem-problem kehidupannya. Jadi, menurut Ausubel, belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik itu mampu memiliki pemahaman dan menghubungkan ilmu baru yang didapatkannya dengan ilmu-ilmu yang lama yang sudah diketahuinya. Selanjutnya, teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Gagne mengelompokkan belajar menjadi 8 tipe, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Pavlov. Menurut Pavlov, dalam proses belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik, maka haruslah dibiasakan. Misalnya agar siswa terbiasa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, sebagai guru sebaiknya membiasakan untuk memeriksanya, menjelaskannya, ataupun memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya, teori Bandura. Implikasi teori Bandura dalam pembelajaran adalah guru harus menjadi model yang profesional, yang layak untuk ditiru oleh siswanya. Sebagai seorang guru, haruslah menjadi panutan bagi siswanya, baik dalam bersikap dan terutama dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu aliran latihan mental. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Jadi, tingkat keberhasilan seorang peserta didik dilihat dari sikapnya setelah belajar suatu pelajaran. Itulah teori tentang aliran psikologi tingkah laku. Selanjutnya yang ketiga yaitu aliran psikologi kognitif. Ada 6 teori yang harus kita bahas dalam aliran psikologi kognitif. Yang pertama, teori Piaget. Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata atau skemas, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua, teori Brunner.
Jerome Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Selanjutnya, teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Brownell. Teori Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Selanjutnya, teori Dines. Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Ya, selanjutnya itu teori Van Heely. Teori Van Heely adalah teori belajar khusus dalam bidang geometri. Teori ini dikemukakan oleh Van Heely. Teori ini menguraikan beberapa tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Van Heely berpendapat bahwa terdapat 5 tahapan anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap edukasi, dan tahap akurasi. Itulah dari aliran psikologi kognitif. Selanjutnya yang keempat, yaitu keterampilan dasar mengajar. Ada 11 pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, pengertian kemampuan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terdapat keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Yang kedua yaitu keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian atau inti pembelajaran, serta penutup dan tindak lanjut. Uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan pengajar maupun peserta didik, serta menentukan waktu dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan hasil dalam proses belajarnya. Selanjutnya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh pengertian dan belajar, yaitu suatu keadaan yang membuat siswa itu siap untuk belajar dan mempersiapkan kenyamanan bagi para siswa dalam belajar. Selanjutnya, kegiatan menutup pembelajaran, yaitu adalah kegiatan yang berisi pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan menutup pembelajaran, diberikan penguatan dari materi atau pengulangan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Menjelaskan di sini maksudnya adalah memberikan pengertian kepada orang lain. Oleh karenanya, keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep,
prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Yang E, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat diartikan sebagai keterampilan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik itu pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut. Yang selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku tertentu secara baik. Pemberian penguatan pada umumnya dilakukan oleh pengajar dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran dan mengulangi lagi perilaku yang baik. Dengan kata lain, penguatan adalah tanggapan pengajar terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat berulangnya kembali perilaku yang dianggap baik. Kemudian, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Batasan tersebut terungkap antara lain dari pendapat-pendapat para ahli seperti Wilbur Schramm, Gagne, dan Briggs. Dari pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Yang kedua, bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah materi atau pesan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar, sedangkan alat adalah instrumen yang digunakan untuk menggunakan media tertentu. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi. Contoh variasi dalam belajar contohnya menggunakan kegiatan belajar kelompok, belajar pribadi, dan lain-lainnya. Serta perubahan gaya mengajar dari guru tersebut. Yang selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi. Diskusi dapat dipandang sebagai suatu perbincangan dengan tujuan tertentu. Diskusi merupakan proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal. Keterampilan membimbing diskusi kelompok bertujuan agar proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif. Proses berbagi pengalaman atau informasi, mengkonstruksi konsep, pengambilan keputusan, atau pemecahan masalah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, keterampilan melakukan penilaian. Penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Penilaian memiliki tujuan pokok untuk menilai hasil kegiatan pembelajaran yang dicapai peserta didik, serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif, sehingga jika terjadi permasalahan di dalam kelas, maka guru dapat menyelesaikannya dan guru dapat memperbaiki kinerja mengajar di kelas. Dalam proses pembelajaran, guru perlu merencanakan dan menentukan pengelolaan kelas agar kondisi kelas menjadi aktif dan menyenangkan. Jika peserta didik di dalam kelas aktif, maka peserta didik mampu memahami pelajaran dengan optimal dan mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, yang kelima,
yaitu pendekatan konstruktivisme. Ada 6 indikator yang dibahas dalam pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Jadi dalam pendekatan konstruktivisme ini, guru hanya mengarahkan, sedangkan siswa membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Yang kedua yaitu pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Pada saat peserta didik melaksanakan aktivitas di dalam daerah perkembangan terdekat mereka, tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat mereka selesaikan dengan bimbingan atau bantuan orang lain. Han Buri mengemukakan sejumlah aspek dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki. Yang kedua, matematika menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti. Yang ketiga, strategi siswa lebih bernilai. Dan yang terakhir yaitu, siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling tukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan sebagai pemberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung, atau ongoing assessment. Dari awal sampai akhir guru memantau perkembangan siswa. Pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Yang kelima yaitu posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Brady menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. Yang pertama, model eksposisi. Yang kedua, model behavioristik. Yang ketiga, model kognitif. Yang keempat, model interaksional. Yang kelima, model transaksional. Dan yang terakhir, contoh setting pembelajaran konstruktivis. Nah, contohnya bisa kita lihat dari percakapan yang dilakukan antara guru dengan siswa berikut ini. Nah, itulah yang kita bahas dalam pendekatan konstruktivisme. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, pengertian masalah dan pemecahan masalah. Masalah matematika adalah soal-soal matematika yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan tantangan untuk dipecahkan atau dijawab dan pemecahannya tidak bisa dilakukan dengan secara langsung menggunakan aturan prosedur rutin yang biasa digunakan. Selanjutnya, pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah
upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika, yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Yang kedua yaitu cara mengerjakan pemecahan masalah. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain yang pertama, waktu, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, sumber, yang keempat, teknologi, yang kelima, manajemen kelas. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Menurut Reis, dalam buku Pengembangan Pembelajaran Matematika disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah, yaitu yang pertama beraksi, yang kedua membuat gambaran atau diagram, yang ketiga mencari pola, yang keempat membuat tabel, yang kelima menghitung semua kemungkinan secara sistematis, yang keenam menebak dan menguji, yang ketujuh bekerja mundur, yang kedelapan mengidentifikasi kalimat yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan, yang kesembilan menulis kalimat terbuka, yang kesepuluh menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, dan yang terakhir mengubah pandangan. Yang keempat, pentingnya pemeriksaan kembali. Tahapan pemeriksaan kembali berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Selain itu, dalam tahapan ini juga siswa diminta untuk mencari adakah strategi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membuat generalisasi atau kesimpulan dari hasil penyelesaian yang diperoleh. Yang kelima, metakognisi. Menurut Flavel, metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat diri pada diri sendiri, sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Selanjutnya, Desmita menyatakan bahwa metakognisi adalah suatu proses menggugah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif sendiri. Pengetahuan ini sangat penting karena dari pengetahuan tersebut, siswa dapat bekerja secara sistematis dan hati-hati dengan adanya kontrol dalam dirinya. Selanjutnya, contoh pendekatan pemecahan masalah. Nah, contoh pendekatan pemecahan masalah dapat kita lihat dari contoh soal berikut ini. Itulah 6 pembagian dalam pendekatan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, kita masuk materi yang ketujuh, yaitu pendekatan open-ended. Ada 6 juga indikator yang akan kita bahas dalam pendekatan open-ended. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan open-ended. Menurut pendekatan open-ended, pembelajaran biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan open-ended bisa membangun aktivitas interaktif antara siswa dan pembelajaran matematika, sehingga dapat menarik siswa untuk menjawab permasalahan terhadap strategi apapun. Pendekatan open-ended bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menemukan masalah, pemahaman, dan memecahkan masalah dengan baik dengan menggunakan beberapa teknik tersebut. Pemberian masalah dapat dalam pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended bersifat terbuka. Masalah terbuka digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu proses terbuka, jawaban terbuka, cara pengembangan masalah terbuka. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengkonstruksi problem.
Ada beberapa poin dalam mengkonstruksi problem. Yang pertama, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan ini. Yang ketiga yaitu sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur atau dugaan. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang selanjutnya, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Dan terakhir, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dari pekerjaannya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Langkah penting dalam mengembangkan rencana pembelajaran ialah dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended adalah menyusun rencana pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, seorang guru harus sudah menyusun rencana pembelajaran sebelum diajarkan kepada siswa-siswanya. Yang kelima yaitu keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Beberapa keunggulan dari pendekatan open-ended adalah peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif, serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Namun, di samping keunggulan-keunggulan tersebut, juga ada beberapa kelemahan, diantaranya sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Dan yang terakhir yaitu contoh pendekatan open-ended. Contoh pendekatan open-ended bisa kita lihat dari video ini. Perhatikan contoh soal yang diberikan. Itulah pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya materi yang ke-8 yaitu pendekatan realistik. Ada 4 pokok pembahasan yang kita bahas dalam pendekatan realistik. Yang pertama, yaitu pengertian pendekatan realistik itu sendiri. Pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di Netherlands. Ada suatu hasil yang menjanjikan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif yang mereka tunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan realistik mempunyai skor yang lebih tinggi dibandingkan yang siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan tradisional dalam hal keterampilan berhitung, lebih khusus lagi dalam aplikasi. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pendekatan realistik. Ada 8 prinsip pendekatan realistik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan, siswa dapat menemukan sama sekali hal yang belum pernah ditemukan. Ini dikenal sebagai guided reinvention.
Jadi, dengan menemukan kembali konsep-konsep matematika tersebut, maka pembelajaran tersebut akan lebih bisa diingat oleh para siswa. Jadi lebih memudahkan mereka dalam memahami pelajaran, karena mereka menemukan sendiri konsep-konsep tersebut. Yang terakhir yaitu contoh desain menggunakan pendekatan realistik. Contoh desainnya yaitu berikan siswa konteks yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, pengenalan proses penyelesaian SPL, sampai kepada pengenalan istilah persamaan dan sistem persamaan linear. Antara lain konteks barter, timbangan, minyak wangi, kooperasi minasari, dan harga berbagai barang. Selain SPL juga disampaikan masalah pola dan formula dengan mengambil konteks pengubinan dan pemasangan kerangka baja. Itulah beberapa contoh desain yang bisa menggunakan pendekatan realistik. Dan selanjutnya materi yang terakhir yaitu pendekatan saintifik. Yang pertama, pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Yang kedua, prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Beberapa prinsip dari pendekatan saintifik. Yang pertama, menemukan kembali atau guided reinvention dan matematisasi progresif atau progressive mathematization. Yang kedua, fenomena didaktik atau didaktikal phenomenology. Yang ketiga, pengembangan model sendiri atau self-developed models. Itulah prinsip dari pendekatan saintifik. Yang ketiga, pertimbangan menggunakan pendekatan saintifik. Hakikat pendekatan ilmiah, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu contoh desain menggunakan pendekatan saintifik. Contohnya, kita ambil salah satu materi yang ada dalam pembelajaran matematika, yakni materi mengenai jaring-jaring kubus. Sebelumnya, dalam proses belajar mengajar tersebut, kita bisa membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Misalnya, 5 kelompok dan kita beri nama kelompok A, B, C, dan D, dan E. Setelah itu, kita bagikan masing-masing kelompok 2 buah kubus yang sama, dan kita meminta mereka untuk menggunting ruas-ruas garis pada sisi kubus tersebut. Tapi jangan sampai ruas-ruas garis tersebut putus. Itulah contoh desain dalam menggunakan pendekatan saintifik. Nah, itulah penjelasan tentang strategi pembelajaran matematika yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita lebih memahami tentang strategi pembelajaran dalam matematika. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.